Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum sendiri terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan, yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam hal ini diperkenalkan ialah ilmu hukum, sehingga PIH merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal juga namanya jurisprudence, yang berasal dari kata jus dan juris yang artinya hukum dan hak. Disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama, J. Van Apeldoorn, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Yang kedua, W. Lemaire, ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. JBH Delvoye, dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. PIH sendiri berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtsstraf, istilah yang dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Wetwet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Di Indonesia, istilah tersebut dikenal tahun 1924 dengan didirikannya Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergurukan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang terdiri tanggal 3 Maret 1946. Tetapi pada tahun 1942 istilah tersebut dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH. PIH memberikan perkenalan tentang segala masalah yang berhubungan dengan hukum. PIH menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian ilmu penting daripada hukum. Yang ketiga, PIH memperkenalkan ilmu hukum. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Di Belanda pada tahun 1920 memasukkan PIH di perguruan tinggi hukum dengan istilah Inleiding tot de Rechtsstraf yang sebagai pengganti dari Encyclopedie der Rechtsstraf. Di Indonesia, Inleiding tot dijadikan kurikulum oleh Rechts Hogeschool yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1924. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya ditinjau dari segala ilmu sosial. Dari segi ilmu PIH adalah salah satu mata pelajaran ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang menyelidiki tingkah laku manusia. Ditinjau dari segala segi disiplin hukum. Filsafat hukum, ilmu yang mempelajari hal yang mendasar dari hukum. Politik hukum, pendisiplinan yang mengkhususkan diri sendiri dalam memperankan hukum dalam kehidupan. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal. Melalui segi lain, belajar mengenai PIH berjalan seret dan kurang menarik karena dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui pada praktik. Diperlukan persyaratan khusus. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Sebagai seorang dosen PIH, ada beberapa pendekatan khusus yang dibutuhkan. Harus menguasai bahan-bahan yang menjadi pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan yang mendukung PIH. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dapat disimpulkan bahwa PIH merupakan mata pelajaran yang mendasar dalam mempelajari ilmu hukum. Tanpa mempelajari PIH, pasti ada kesulitan dalam menguasai ilmu hukum. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam hukum sebagai objek,
Ilmu hukum, PH sebagai dasar pengetahuan hukum umum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. IH berasal dari kata inleading yang artinya PH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PH merupakan landasan utama atau dasar mengenai ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai norma hukum, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Arti hukum dari etimologi segi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk dari kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Rex berasal dari rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Kata lus berarti hukum, berasal dari kata Latin iubre, artinya mengatur dan memerintah. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Lesere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia karena setiap wilayah atau negara pasti mempunyai hukum. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peran hukum, masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuan yang ditemukan, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat sebagai fungsi kritis. Bab 12. Bab 12. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Dr. Wijono Prodijokoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tertib dalam masyarakat. Bab 13. Hukum ditaati orang. Menurut Ukret, pengantar, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab, salah satunya adalah karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah perbuatan hukum dalam satu himpunan UU dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar dapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Kodifikasi nasional pertama yaitu Kode Civil Francis atau Kode Napoleon. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Aliran legisme. Aliran legisme hakim hanya merupakan subsum atau automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada UU aja. Aliran Freilehre atau Freiheitswilligung dan Freiheitsrecht. Aliran Freiheitswilligung merupakan kata aliran bebas yang hukumnya dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar UU. Aliran Rechtswiding atau penentuan hukum. Terbentuknya hukum bermula dari kebiasaan kewajiban bersikap. Tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut. Pembentukan hukum di Inggris disekolah dengan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum dinamakan common law yang dibentuk pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi yang dengan rajanya itu William de Conquer. Macam cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas dari pada pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan sebagai yang dapat dilihat dan diraba saja. Penafsiran otentik meningkat umum. Doktrinari atau ilmiah ialah penafsiran yang dapat di dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoretis. Pengisian kekosongan hukum. Pengisian
ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima bagian ke dalam abad 19. Arti sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. 4 macam sumber hukum. Yang pertama, A. Sumber hukum dari arti historis. Sumber hukum dari arti sosiologis merupakan aktor yang menurut hukum positif, misalnya agama, pandangan, dan agama. C. Sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan lain atau khususnya kepercayaan. D. Hukum sebagai sumber dalam arti formil. Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Penggolongan klasifikasi yang lazim digunakan didasarkan hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu. 2. Berdasarkan kepentingan yang diatur, hukum privat dan hukum publik. 3. Berdasarkan hubungan antara hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum privat internasional. Berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum, ius continentum, ius condententum, hukum objektif, hukum subjektif. Berdasarkan kerjaan saksi, hukum kaido, hukum sanksi, hukum memaksa, hukum mengatur. Berdasarkan kekuasaannya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Berdasarkan sifatnya, hukum paksa, hukum tambahan. Subjek hukum pendahuluan. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan hukum atau siapa saja yang mempunyai hak untuk bertindak dalam hukum. Benda sebagai subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan atau kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia sebagai objek hukum, sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda atau dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelian apapun. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Unsur-unsur hukum adanya hak dan kewajiban orang yang saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Hak pengertian dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan atau suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang dapat ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Teori-teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan terlindung. Kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang berlipat yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Bismarck teori. Teori yang ketiga, teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari Apeldoorn, Utrecht, Lemaitre. Biasanya hak dibagi dalam dua golongan besar, ialah hak mutlak. Hak mutlak dapat dibagi dalam hak pokok atau dasar manusia atau asasi. Yang kedua, hak publik absolut. Yang kedua, hak keluarga absolut. Absolutif ialah hak yang menimbulkan segala hubungan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu hak pengampunan, hak martiral dan dari suami, hak perwakilan, dan yang ketiga hak atas kekayaan. Adalah hak yang dapat dicari oleh uang, yang terdiri dari hak kebendaan, hak atas benda imateri. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum.
Perbuatan adalah setiap manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, perbuatan hukum dua pihak, dan B. Bukan perbuatan hukum dengan pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan terjadinya perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam: perbuatan hukum yang dilarang oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum. Akibat hukum suatu tindakan dapat dilaksanakan suatu akibat yang diberlakukan dan hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sejarah singkat antropologi hukum dapat dikatakan belum lama pada abad 19, sewaktu pada usaha-usaha untuk meneliti dasar hukum di Eropa, antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam sederhana di luar Eropa. Tujuan daripada perbandingan hukum main dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam buku The Story of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Manfaat perbandingan hukum. Manfaat ilmiah: dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan perbedaan hukum tersebut dan akhirnya menemukan hakikat pada hukum yang diperbandingkan.